Kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Saudariku semuanya yang berbahagia, di antara syarat paling penting, utama dan pertama menetapkan atau mengisbatkan nasab qabilah atau seseorang itu harus ada khatun nasabah, harus ada tulisan pakar nasab. Oleh sebab itu Dik Hanif Al-Atas dan kawan-kawan ketika menulis 500 halaman lebih hasil dari pertemuan sepihak oleh kalangan mereka sendiri, itu menyimpulkan bahwa yang pertama kali dituliskan ya di awal pengisbatan nasab Ba'alawi itu adalah pengarang kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, lalu At-Tuhfah, lalu kitab-kitab nasab setelahnya. Yang pertama adalah kitab An-Nafkah Al-Ambariyah yang jelas tidak ada korelasinya dengan Alwi bin Ubaidillah. Baru pada kitab At-Tuhfah, ini kitabnya, nanti panjenengan semua akan kami perlihatkan halamannya, tulisannya, kajiannya, penyesuaian antara manuskripnya dan versi cetakannya. Sudah sering saya sampaikan bahwa putus tak tersambung nasabnya para Habib Ba'alawi yang ada di seluruh dunia itu berdasarkan kitab karya pakar nasab asli resmi adalah 650 tahun. Bisa juga lebih, karena 650 tahun ini masih belum 100% sahih, karena Imam Muhammad As-Samarqandi atau Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani ini hanya menukil dari sebuah catatan para santri yang ada tanpa menverifikasi sumbernya. Dari mana, lalu kitabnya apa, di sini hanya sekedar disebutkan saja tanpa beliau menverifikasi referensinya. Ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa Imam atau Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996 resmi seorang alamah dan nasabah. Kalau pertama kali rujukannya ke Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman Asgaf, itu bukan pakar nasab, tetapi ahli tasawuf internal kalangan Ba'alawi sendiri, cucunya Habib Abdurrahman Asgaf. Tetapi ini eksternal, resmi alamah nasabah asli. Jadi ini yang bisa dijadikan sebagai pegangan adanya khatun nasabah mausukum bih yang bisa dipercaya. Tetapi walaupun begitu masih belum bisa sahih 100% karena sumbernya masih belum diverifikasi. Bahkan berubah-ubah antara manuskrip satu dengan yang lainnya, antara versi cetakannya dan versi manuskripnya. Kita buktikan. Di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, mulai halaman 76. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Uraidi, faqala Ibnu Inabah, pengarang kitab Umdah, yaitu memiliki anak Abu Muhammad Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jadi Imam Ahmad ini memiliki anak yang bernama Muhammad, Muhammad memiliki anak yang bernama Ali alias cucunya Imam Ahmad, Ali memiliki anak yang bernama Muhammad lagi, Muhammad memiliki anak yang bernama Hasan Ad-Dallal, bukan Al-Allal, bukan Al-Khollal, bukan Al-Qollal, bukan Ad-Dallal. Ya, jangan mengikuti orang yang sedang berhalusinasi. Ad-Dallal ya Ad-Dallal ya. Imam Sayyid Ibnu Inabah atau Ibnu Ambah ya, pengarang Umdah, itu hanya menyebutkan sampel satu ya, anaknya Imam Ahmad yang bernama Muhammad. Wasakata an ghairihi, dan beliau diam, tidak menulis anak-anak lainnya. Lah, qultu, saya berkata, siapa yang berkata? Sayyid Muhammad As-Samarqandi. Ra'aitu fi ba'di ta'alik. Saya melihat sebagian catatan-catatan ya mungkin orek-orekan santri gitu ya, atau mungkin saya temukan di mana ya. Masuratu, inilah bentuknya. Qala al-muhaqqiquna bi hadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut. Para
ulama ahli penyalin ya, pentahqiq kitab masalah ini ya dari penduduk Yaman dan Hadramaut seperti Kal Imam Ibnu Samurah. Nah, ternyata Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman tidak menyebutkan. Tapi Sayyid Muhammad As-Samarqandi menyebutkan. Nah, ini namanya tidak menverifikasi referensi yang beliau sebutkan sendiri. Hanya sekedar mencatat apa yang ia temukan catatannya itu. Wal Imam Al-Janadi dan Imam Bahauddin Al-Janadi atau Al-Jundi dalam as-suluknya juga tidak menyebutkan. Wal Imam Al-Futuhi sahib kitab Talkhis, ya ini musnah. Wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Hadal dalam kitab Tuhfatuz Zaman, ya. Wal Imam Abil Khub Al-Bar'i, wal Imam Fadl bin Muhammad Al-Bar'i, wal Imam Muhammad Abi Bakar bin Abbad Asy-Syami, Syekh Fadl bin Abdillah Asy-Syajari, wal Imam Abdurrahman bin Hisan. Nah, Imam Abdurrahman bin Hisan pun juga tidak sesuai dengan sejarawan internal Ba'alawi sendiri. Syekh Abdurrahman bin Hisan menyebutkan bahwa hijrahnya Ali Kholiq Hisam ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Padahal Ali Kholiq Hisam oleh Al-Ghuror Habib Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid wafatnya 522. 39 tahun sudah meninggal dunia, masih bisa hijrah ke Tarim. Nah, ini disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Hisan dalam kitab Al-Ghuror, ya, karya Habib Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid. Nah, ini sudah gak cocok semua. Gak cocok semua. Bagi orang yang tidak mempunyai, tidak memiliki kitab referensinya ini, maka akan iya-iya saja. Tapi kalau yang punya akan menelitinya, mengoreksinya, mencocokkannya. Kalau nggak cocok, ya berarti gagal. Gagal. Nah, terus menyebutkan tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa. Ya, Kharaja Sayyid Syarif. Nah, ini sebelum kita bahas terlebih dahulu, ini ada selingan. Kalau Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ahmad itu disebutkan dalam 4 kitab ini, maka saya akan taslim, menyerah. Apa kitabnya? Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, ya, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Kalau 4 kitab khusus ya, karya ulama yang ada di Yaman ya, sampai Oman kalau sekarang. Kok menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, saya akan taslim. Saya punya kitabnya semua ini, bahkan saya manuskrip-manuskripnya nggak ada satu pun tokoh Al-Imam Al-Bari Al-Wari Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Mujtahid Al-Hafidh, nggak ada dari kalangan Ba'alawi, itu nggak ada. Yang ada itu Alawi, Ba'alawi dari Bani Hadid bin Ahmad bin Isa. Pertama, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Kalau masalah tarikh Hadramaut, karya Habib Soleh Al-Hamid dan itu baru semua. Ini pokoknya ini tokoh-tokoh awal mulai dari 586 wafatnya. Ini berarti ada muasir setelahnya, termasuk diantaranya adalah Husain Al-Ahdal. Ya, ini jelas tahu tentang seluk-beluk tokoh-tokoh yang ada di Yaman, ya, baik Yaman Utara ataupun Selatan sampai Oman, tahu semua, tapi nggak ada. Imam Al-Faqihil Muqaddam, Imam Syahki Mirbat, nggak ada. 4 kitab ini nggak menyebutkan. Oke, para pemirsa sekalian, kembali ke bahasan. Disebutkan oleh ulama ahli tahqiq, penyalin kitab, bukan pengarang kitab. Ya, Kharaja Sayyid Syarif Ahmad bin Isa, Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat bin Isa Ar-Rumi keluarnya wa ma'ahu waladuhu Abdullah, ya, bersamaan dengan Imam Ahmad Al-Aba itu ada anaknya bernama Abdullah fi jam'in minal aulad wal qorobat wal ashab wal khuddam minal Basrah wal Irak. Nah, aslinya minal Basrah wal Irak itu ya sama. Basrah itu wilayah Irak, pas di tepi pantai Teluk Persia itu. Aslinya minal Basrah wal Irak, malah yang di manuskripnya tidak begitu redaksinya. Ila Hadramaut wastaqarra maskana dzurriyyatihi. Semua rombongan itu 77 ya keluar dari Basrah menuju ke Hadramaut, ya, katanya seperti itu. Wastatola fihim bitarim bi Hadramaut, lalu berdiam diri cukup lama di kota Tarim. Pertamanya sesuai dengan riwayat-riwayat yang banyak diriwayatkan oleh kalangan mereka, yaitu tahun 521 Hijriah. Abdurrahman bin Hisan 561 Hijriah. Ba'dan Tarakuli minal Buldan, setelah pindah-pindah ya dari Husaysah lalu ke Baur, ya, ke Sumal, Jubair, lalu ke Tarim. Wa tagarrub anil auton hikmatal malikil manan. Yang satunya hikmatan malikid dayan, beda. Fa aulada Abdullah Alawiyan. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi, ya, Bani Alawi ini loh. Robito Alawiyah itu harus kita pahami definisinya. Romo Kiai Haji Syukron Makmun harus paham. Ya, antara Alawiyin, Alawiyah, Alawi, Ba'alawi.
Ba'alawi itu beda. Bukan keturunannya Ali, tapi Ba'alawi keturunannya Alwi bin Abdullah atau Ubaidillah. Ya. Wa Alawi aulada Muhammad. Oke. Alwi memiliki anak Muhammad. Jadi Alwi bapaknya adalah Abdullah. Ya. Abdullah memiliki anak bernama Alwi. Alwi memiliki anak bernama Muhammad. Lah, wa Muhammad aulada Alwi maneh. Muhammad memiliki anak bernama Alwi. Lah, wa Alwi aulada Ali Kholik Kisam. Matuk iki sesuai. Ya, ini masih versi cetakannya. Nanti kita cross check ke manuskripnya. Wa Ali Kholik Kisam aulada Muhammad Sohib Mirbad. Oke, cocok. Wa aulada Muhammad Sohib Mirbad Alawi wa Ali. Aslinya ada 4. Cuma yang Ahmad dan Abdullah itu tidak memiliki keturunan. Yang memiliki keturunan adalah Alwi Amul Faqih dan Ali Walidul Faqih. Fa amma Alwi falahu arba'atu aulad. Nah, Alwi ini memiliki anak 4. Ahmad walahu Akib wa Abdullah wala Akibalah tidak memiliki anak. Wa Abdul Malik wa Akibu fil Hindi. Jadi Alwi Amul Faqih ini memiliki 4 orang anak. Ini nggak sama seperti nanti kita lihat semua di manuskripnya. Wa Abdurrahman walahu Akib. Abdurrahman memiliki anak. Ini memiliki keturunan adalah Abdurrahman dan Abdul Malik. Yang katanya di India itu. Nah ini sekarang kita cocokkan dengan manuskripnya. Apakah sesuai atau tidak? Padahal di sini juga diberi catatan kaki oleh pentahkiknya, yakni Syarif Anis Al-Qutubi Al-Hasani. Nanti kita bahas lagi. Di manuskrip ada 2 manuskripnya. Kemarin sudah saya sampaikan manuskrip versi Berlin dan yang saya terbiti ya. Ini Almania, Berlin, Jerman, hampir sama. Tapi redaksinya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyebutkan langsung saya bacakan intaha. Aulada Abdullah Alawi. Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Wali Alwi waladuhu Muhammad. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Enggak cocok ya? Enggak ada Ali Kholik Kisam ya? Di sini ada Ali Kholik Kisam. Padahal di sini enggak ada Ali Kholik Kisam. Langsung Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Nah, inilah yang namanya riwayat yang mudharibat. Tidak ilmiah ini. Jadi waladu Muhammad Sohib Mirbad. Wali Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi ya lahu arbaatun. Muhammad Sohib Mirbad memiliki 4 orang anak. Padahal yang memiliki 4 orang anak menurut cetakannya itu adalah Alwi Amul Faqih, anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Tapi di sini Muhammad Sohib Mirbadnya yang memiliki anak 4, yakni Ahmad lahu Akibun, malah di sini Akibun lahu. Wa Abdullah la Akibalah tidak memiliki turunan, wa Abdul Malik Akibu bil Hindi. Ya. Abdul Malik katanya Atmat Khon itu loh. Yang memiliki Abdullah Atmat Khon itu. Wa Abdurrahman lahu Akibun. Di sini menuliskan bahwa Ahmad memiliki keturunan, tapi perempuan katanya. Terus di sini tidak memiliki keturunan. Di sini memiliki keturunan tapi anaknya Alwi Amul Faqih. Nah di sini anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Wa Abdul Malik Akibu bil Hindi. Wa Abdurrahman lahu Akibun. Wa yunsabu li Alawi ali Hadramut al-Qatinin biha au bi ghairiha. Wa hum sab'atu fukhudin. Al-awwal sampai selesai. Berarti di sini tidak ada keterangan adanya Imam Ali Kholik Kisam. Setelah Alwi langsung Muhammad Sohib Mirbad. Muhammad Sohib Mirbad memiliki 4 orang anak. Padahal sesuai dengan kitab versi cetakannya 4 orang anaknya itu adalah anaknya Alwi bin Muhammad Sohib Mirbad. Nah inilah yang namanya verifikasi itu dibutuhkan. Gak boleh langsung dimakan mentah. Di sini malah juga menyebutkan wa amma Ali falahu al-faqihil muqaddam Muhammad. Alwi Amul Faqih memiliki 4 orang anak. Abdullah, Ahmad, Abdul Malik, Abdurrahman, ya. Yang Alinya memiliki anak yang bernama Muhammad al-Faqihil muqaddam. Padahal di sini nggak ada. Ini tambahan pentahkiknya sendiri. Di sini aslinya nggak ada. Nah, siapa yang salah? Ya mestinya ini. Wong aslinya nggak ada kok. Nah, ini. Walau akibun kasirun. Muhammad bin Ali yang terkenal dengan al-Faqihil muqaddam. Di sini disebutkan. Di sini tidak ada. Nah, ini siapa yang sebenarnya yang jujur itu. Nah, ini oleh pentahkiknya juga menyebutkan tentang simpang siur datangnya Imam Ahmad bin Isa wakana kudumuhu. Adapun kedatangan Imam Ahmad bin Isa yakni bihi As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa al-Musyarilahi ila Hadramaut sanah sab'a asyarata wa timiatin. Datangnya ke Hadramaut itu tahun 317. Itu salah besar. Salah besar.
Sebab yang ditulis oleh sejarawan internal Ba'alawi itu 319 Hijriah. 317 Hijriah itu mulai berangkatnya dari Basrah, muter ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Husayyisah. Nah ini, wa tuwfiya bil Habasyah. Nah ini tulisannya itu salah. Bukan bil Habasyah, bil Husayyisah. Wa tuwfiya bil Habasyah sanata khamsin wa arba'ina wa thalathimiyah. 345 Hijriah di Habasyah. Wakila akhirul qarnir rabi' min ghairi ta'yin. Ada yang mengatakan jadi enggak pas apakah 345 Hijriah wafatnya Imam Ahmad Al-Labah atau 350 lah atau 370, agak jelas karena wakila akhirul qarnir rabi' min ghairi ta'yin, tanpa ditentukan. Pokoknya akhir dari abad keempat Hijriah, mungkin 378, ya itu termasuk akhir ini. Wa dufina fi syibiha asy-syarqi al-ma'ruf al-an bi syibi Ibnu Makhdum. Nah, ini juga aneh. Ya aneh. Wa qabruhuna ka ma'rufun yuzar wa yuqsadu lit tabarruk bihi min kulli makan fi safahi jabalin ala yaminil mutawajjah ila tarim min a'la. Wa alaihi bina'un wa ila janibi masjid. Nah, sebelahnya bawahnya itu ada masjid. Ada makamnya lagi, Ahmad Al-Habsyi itu. Jadi tidak sesuai. Sekarang kita cocokkan lagi di manuskrip yang kedua. Kharaja As-Sayyid Syarif Ahmad bin Isa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal aulad, terus sampai seterusnya. Ta'ala aulada Abdullah Alwi. Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah yang dicandoli Ubaid bin Ahmad bin Isa ya. Itu memiliki anak yang bernama Alwi. Nah, Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad loh. Cocok belas. Ali Kholiki Samindi. Gak ada. Padahal Muhammad Sohib Mirbad itu anaknya Imam Ali Kholil Kisam. Inilah yang sering ditambah-tambah nama yang mirip leluhurnya, diulang-ulang kembali seperti As-Suluk, Tufatuz Zaman, ya, yang berbeda. Ada tambahan 3 generasi supaya kelihatan sesuai, maka ditambah lagi, diulang lagi namanya. Alwi balik mana Ali, Ali balik mana Alwi, Alwi setelah itu Muhammad, Muhammad Ali, Alwi, Ali Muhammad, Alwi, Ali Muhammad, Ali, Alwi Muhammad, terus seperti itu. Nah, ini Muhammad Sohib Mirbad, Wali Muhammad bin Alwi. Nah, Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi tadi arba'atu auladin, memiliki 4 orang anak. Wahum Ahmad lahu akibun, wa Abdullah la akibalah, wa Abdul Malik akibu bil Hindi. Nah, jelas hampir sama, cuma di sini bedanya ada perubahan antara manuskrip Berlin dengan manuskrip Almania, ya sama-sama Berlinnya, sama-sama Jermannya, gitu. Cuma beda redaksinya, beda khot tulisannya. Ada Al-Malikil Mannan, kalau yang di manuskrip Berlin ini Minal Malikid Dayan. Nanti kita akan perlihatkan kepanjenengan semua. Subhanahu wa ta'ala. Aulada Abdullah Alwi, Wali Alwi, waladuhu Muhammad Sohib Mirbad. Wali Muhammad bin Alwi, arba'atu auladin, wahum Ahmad lahu akibun. Itu tulisannya akibun. Wa Abdullah la akibalah, wa Abdul Malik akibu bil Hindi. Nah, padahal yang dibahas selama ini oleh kitab-kitab nasab Alawi itu Alwi Ammul Faqih, anaknya Muhammad Sohib Mirbad yang memiliki anak Abdul Malik. Nah, ini namanya simpang siur. Wa Abdurrahman lahu akibun. Nah, wa yunsabu li Alawi ahlu Hadramaut al-Qatinin biya wa bighoriya wa hum sab'atu fudin. Di sini diteruskan tidak ada sebutan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, tidak ada. Oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa 650 tahun itu terputus, tidak ada cerita bahwa Abdullah itu memiliki anak yang bernama Alwi. Pertama kali yang memiliki anak yang bernama Khadid atau Jadid itu adalah An-Nafkhah. Terus setelah itu baru resmi At-Tuhfah ini 996 Hijriah, alias wafatnya pengarang kitab At-Tuhfah. Terus setelah ini dipindah-pindah, dinukil oleh nasabah setelahnya. Begitu juga oleh mu'arikh, nasabah, dan ahli tasawuf dari kalangan Ba'alawi sendiri. Jelas ini selegenje itu loh. 3 versi, baik cetakan, versi Berlin, versi Almania, beda-beda. Al-Malikil Mannan, Al-Malikil Mannan, Al-Malikid Dayan. Ada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, tidak ada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, tidak ada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Di sini ada
ahli kholik isam, di sini tidak ada ahli kholik isam, di sini tidak ada ahli kholik isam. Mana yang benar? Inilah yang namanya riwayah yang mutoribah, tidak ilmiah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau pegangan. Oleh sebab itu, tidak hanya 650 tahun sunyi senyap ketiadaannya silsilah nasab dari Abdullah bin Ahmad bin Isa, yang akhirnya masih ada kemungkinan untuk semakin panjang lagi sampai 700 tahun. Bahkan ya sampai selamanya batal gitu. Karena kalau kita telusuri referensi melalui verifikasi jelas nggak nyambung semua. Di antaranya Ibnu Samurah selalu disebutkan, padahal Al-Suluk itu berdasarkan Ibnu Samurah. Kamakola Ibnu Samurah, Kamakola Ibnu Samurah. Tuhfatuz Zaman ya berdasarkan Ibnu Samurah dan As-Suluk. Jadi intinya saya akan pasrah, menyerah sudah. Jika ada kalangan Ba'alawi seluruh dunia yang bisa menemukan nasab leluhurnya yang ditulis oleh 4 kitab ini. Kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman, Tobaqat Sulaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, dan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Kalau ada, saya akan menyerah. Kalah, sudah, saya akan serahkan semua manuskrip-manuskrip saya. Tapi ternyata tidak ada. Oleh sebab itu, kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Ya, kalau membuat pengadaan ya sendiri sesuai dengan penemuan-penemuan barulah, rekayasa ya semua orang bisa. Saya bisa menghalalkan zina, bisa saya. Zina itu halal, membunuh orang itu halal, asalkan dalam mimpi. Dalam mimpi, oh halal mimpi kok, masa itu dosa ya kamu mungkin nggak atas kehendak kita. Saya bermimpi berzina, saya bermimpi membunuh orang, ya nggak apa-apa mimpi kok. Ya halal. Makan daging babi halal, halal ada. Selain masalah darurat ya, tubihul mahdurat ya. Ada lagi nanti kalau kita bahas lebih panjang lagi antara budaya Abrahamik dengan budaya Yahudi ya, Nasrani. Lalu Rasulullah selama hidupnya tidak pernah mengenal yang namanya hewan babi ya, yang dikembangbiakkan di daerah yang panas seperti di Mekah, Madinah. Nanti akan kita bahas lagi. Intinya apapun kita bisa modifikasi. Zina halal, membunuh halal, asalkan dalam mimpi. Mi'raj 70 kali bisa. Ibadah haji terbang menggunakan sajadah, oke, saya percaya, asalkan dalam mimpi. Kitab Al-Jawharus Syaffaf, hebat. Oke, 502 hikayat itu nggak khurafat. Oke, saya terima. Asalkan dalam mimpi. Oleh sebab itu jangan bermimpi. Bangun. Kita ini hidup di alam nyata sekarang ini. Jadi bukan alam mimpi. Bangunlah, wahai para pengisbat ya, pensoheh, penasheh nasab Alawi. Sudah tidak waktunya lagi, sudah terbuka di hadapan publik semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.